Halo semua, selamat datang kembali di channel Bahasa Kripto, tempat kita belajar kripto bareng-bareng. Oke, kita update lagi ya untuk video hari ini. Kita lihat hari ini cerah ya. Altcoin pumpnya lumayan ya. Hijau semua, kita lihat kebanyakan semua koin hijau ya. Koin top 20 hijau semua, meskipun ada yang banyak, ada yang dikit, tapi overall cukup bagus ya. Dan kalau kita lihat di Bitcoin dominan sekarang udah tinggal 48 ini ya. Kelihatannya ini support box ini bentar lagi juga udah mau tembus ini ya. Ini belum terlalu ngamuk altcoinnya karena masih di area support box ini. Kita lihat di sini sempat terjadi bounce ya, sesuai dengan support box yang udah kita gambar ini ya kan. Kita waktu itu udah lama kita gambar ini support box, bounce, turun, dan dia retest sedikit tuh di sini. Ya, sempat retest sedikit di sini dan kemungkinan besar mau turun lagi ya, which is very good untuk kita holder altcoin ya. Kemungkinan masih akan turun terus ini ya, bener-bener karena kan setelah ini nggak ada support yang benar-benar berarti lagi di sini ya, tinggal bottom langsung turun ke 39 ya, dan ini menurut gua bisa menjadi puncak dari alt season gitu ya. Ini kalau benar-benar sampai sini, ini menurut gua udah bisa menjadi puncak alt season. Nah, kita perhatikan ya, misalnya skenario ini played out, anggap aja begitu ya. Kita lihat tanggalnya itu di Juli ya, 7 Juli sekitar itu. Jadi menurut gua seperti itu ya, kita note ini baik-baik, yaitu di 7 Juli awal Juli itu kira-kira alt season itu akan mencapai puncaknya, dan berarti kita di sekitar Juni gitu, Juni akhir itu kita udah boleh take profit gitu ya. Jangan sampai kita kasihkan terlena ya, lupa take profit, akhirnya dia nanti naik lagi, itu bahaya ya. Jangan sampai seperti itu ya kan. Kita trading untuk cari profit ya kan, pastilah ya, semua orang trading pasti cari profit. Oke, itu untuk altcoin. Kita update dulu, pertama-tama seperti biasa kita update Bitcoin ya. Bitcoin tadi gua waktu pagi ada sempat ke-tweet ya, bahwa ada dua skenario yang kemungkinan bisa play out ya, yaitu yang putih ini atau yang kuning ini. Tapi ternyata Bitcoin memilih untuk langsung breakout ya, dia nggak turun lagi balik ke 55 ini di rising channel kita ini, ternyata dia mau langsung breakout. Oke, nggak apa-apa, so far so good ya kan. Kita hapus ini. Jadi kalau kita naik kan kemungkinan begini ya, dia akan mencoba menyentuh resisten ini kira-kira ya. Ini mungkin ini cukup jelas ya, ini ada breakout ya, udah cukup jelas. Ini kemungkinan mau retest dulu dikit ya, naik retest dikit di resisten box ini ya, which is very good ya. Ini resisten adalah salah satu resisten kunci. Kenapa? Karena di Fibonacci ini lagi ya. Ini gua gambar lagi supaya teman-teman ingat. Nah, ini dia kemungkinan mau balik lagi untuk retest di sini ya. Retest di sini angka Fibonacci ini, kalau dia berhasil bertahan, harusnya dia akan naik ke sini langsung ke resisten kita ini ya, di 60k kurang dikit ini. Kalau dia berhasil breakout ya udah bagus banget itu ya. Ini berarti udah kembali bullish. Tapi kalau dia mengalami rejection, sebenarnya paling banter dia konsolidasi lah di sini menurut gua ya, sampai menyentuh si pricing channel ini lagi ya kan. Dia kan begini ya, dia menyentuh begini baru akhirnya dia akan breakout gitu ya. Kira-kira skenario seperti itu yang gue perkirakan akan ini cepat lambat akan breakout sih ya, akan segera mencapai target invert head and shoulder kita ini. Ingat, kita ada pola invert head and shoulder, target kita di 63k ini ya, harusnya masih bisa ya, nggak masalah. Ini Bitcoin asal dia nggak ngedrop nggak masalah, semuanya itu bagus untuk altcoin ya. Buktinya hari ini Ethereum pump ya, sebentar lagi kita bahas Ethereum.
Tapi di time frame 4 jam ini gue melihat ini ada bullish divergence ya, bullish divergence ya. Kita lihat ini higher high ya, tapi RSI nya lower low gitu ya, ini lower low. Jadi gue melihat ini kemungkinan harga mau turun dulu untuk Bitcoin. Di MACD ini juga histogram hijaunya ini menurun ya, ada tren penurunan. Kita lihat seperti ini ya, tren penurunan ya. Ini kemungkinan ini mungkin hijaunya cuma dikit nanti ya, nanti ini bearish crossover lagi nih menurut gua nih ya. Terus tuh merah gede lagi, baru nanti pelan-pelan dia berbalik lagi ke atas. Menurut gua seperti itu ya. Berarti kemungkinan dia akan mencoba retest ini ya. Ini harus bisa bertahan sih. Kalau nggak bertahan ya paling balik ke sini ya, nggak gitu masalah juga. Nggak turunnya nggak akan jauh, jadi menurut gua altcoin nggak akan terlalu terpengaruh ya. Yang penting maksud gua kalau teman-teman mau masuk Bitcoin jangan sekarang ya, karena ada tanda-tanda perlemahan itu maksud gua. Oke, itu dulu untuk harga Bitcoin. Ntar gua hapus dulu ya. Sekarang kita bahas Ethereum. Ethereum kita tahu hari ini lagi pump gila-gilaan ya. Selamat untuk holder Ethereum ya. Ternyata dia nggak balik ke resisten ke support ini lagi, nggak apa-apa, ya udah dia memutuskan untuk naik terus. Kita lihat ya, dia sempat struggle dikit di resisten Fibonacci kita ini ya, tapi habis ini langsung pump dia setelah dia berhasil menemukan support dia di sini ya, langsung pump lagi. Ini so far so good ya, bagus. Ada sedikit divergence tapi nggak gitu masalah sebenarnya, kayak kalau gue bilang ya, ini dia masih bullish crossover ke atas ya. Kalau di daily juga kelihatannya bagus, tapi kayaknya sebentar lagi ini udah mau menyentuh resisten kan. Kita lihat, kita ingat kita ada ascending broadening wedge gini ya, ada ascending broadening wedge begini. Berarti kemungkinan dia akan menabrak resisten ini ya. Ini gua hapus dulu. Nah, resisten ini ya, resisten dari broadening wedge ini cukup resiko ya kan. Ini menurut gua bisa menjadi resisten yang cukup kuat untuk Ethereum ya. Ini gua tandain dulu ya, resisten untuk Ethereum. Kira-kira di sini ya. Nah, di sini menurut gua kemungkinan besar Ethereum akan mengalami koreksi ya. Anggaplah dia di sini titik teratas, berarti titik support berapa yang bisa menjadi support untuk Ethereum? Menurut gua titik ini nih, 2769 ini ya, masih valid, bisa menjadikan titik support. Kita cek pakai Fibonacci ya. Kita cek aja pakai Fibonacci, misalnya dari sini ke sini. Nah, bisa ya, 0,236 ini kan pas banget kan tuh sama level support yang udah kita gambar ini gitu ya. So far so good ya. Kalau benar-benar mau support yang kuat, bisa beli di 2469 ini kalau benar-benar mau support kuat. Tapi menurut gue sih harusnya kalau begini dia paling turun begini ya, dan harusnya sebentar lagi naik lagi kembali. Soalnya ini kan mungkin gue tariknya agak kejauhan. Kalau gue tarik lebih dekat maksud gue di time frame lebih kecil ya. Nah, kalau seperti ini kita tariknya Fibonacci yang seperti ini. Nah, ini juga masuk akal ya. Di sini bisa menjadi support box kita. Nah, di sini ya. Di sini bisa menjadi area support box kita. Kita tandain dulu di sini ya. Menurut gua ini benar-benar kuat dah, benar-benar kuat ini untuk Ethereum ya. Pas ini ya. Menurut gua ini benar-benar pas. Oke, itu untuk Ethereum ya. Yang udah hold selamat, mau coba ambil TP di sini juga boleh 3.300 ya. Yang teman-teman yang main di Indodax tinggal dikali dengan harga USDT-nya aja. Oke.
Hari ini juga mau bahas tentang toko kripto ya. Kayak gue harus bahas koin ini dikit ya. Selamat bagi holder TKO. Ngomong-ngomong, waktu itu gue sempat bahas di video gue ya, kalau nggak salah di bulan-bulan April ini, di pertengahan April ini, waktu gue gambar rising wedge ini, gue bilang ini ada breakout gitu ya. Waktu itu gue sempat bilang ini ada breakout. Nih ya, masih ada coretan gue ya. Waktu itu harga kurang lebih lagi di sini nih ya. Gue bilang di sini ada support di sini ya, dan gue bilang waktu itu targetnya 5,1 dolar, dan sekarang sebentar lagi mau tercapai. Teman-teman kalau mau take profit di sini juga boleh ya, TP di sini juga boleh, udah boleh lah mendekati ya, atau TP aja sekitar 50% juga nggak boleh ya, karena dia bentar lagi mencapai resisten kita. Dan sebenarnya kalau mau hold juga nggak masalah sih, tetap targetnya yaitu di 3,6 ini ya, atau 9,2 dolar masih sangat mungkin ya. Ini koin cukup bagus sebenarnya, fundamental juga bagus, support by Binance lah segala macem ya, sangat bagus menurut gua. Nah misalnya kalau sudah mencapai 5,1 ini, nah mau jaring lagi, mau beli lagi di berapa ya, beli lagi itu bisa di, ya ini tarik Fibonacci ya. Nah beli lagi bisa di sini ya, simple ya, sesimpel itu gitu ya. 3,8 ini ya, di resisten kita ini ya, disinilah menurut gua harusnya sih dia nggak akan turun, bisa sih ya, nggak ada yang nggak mungkin, tapi ini adalah support final ya. Ini support final 3,4 ini ya. Misalnya di sini kalau terjadi rejection ya, kemungkinan besar sih rejection sih ya. Rejection di sini dia turun ya, turun, konsolidasi, koreksi dikit. Nah di sini dia harusnya find support di sini ya, dan ini support ini juga cocok dengan garis trendline kita ini. Nah ya, cocok kan kayak begini. Bagus, atau kayak gini lah, kira-kira begini. Nah berarti harusnya dia rejection lalu turunnya mungkin perlahan-lahan seperti ini ya. Ini menurut gua kemungkinan skenario yang bisa play out untuk koin TKO. Tinggal hold aja, yang mau TP tinggal TP, tapi kalau mau beli jangan sekarang menurut gua ya. Belinya di sini nih 3,8 ini nih ya. Harusnya sih beli di sinilah 3,8 ini udah paling mantep, harusnya ada support ini dan support ini ya. Oke, satu koin lagi gue mau bahas, koin Polkadot kali ya. Koin Polkadot ini kita tahu koin bagus ya, bukan kaleng-kaleng, koin market cap nomor 8 ya. Apalagi Ethereum udah pump begini, harusnya sih Polkadot, Uniswap ini tuh bentar lagi pump ya, yaitu koin-koin setara Ethereum gitulah ya. Cardano gini yang generasi ketiga gitu ya, harusnya sih sebentar lagi pump ya. Ethereum kalau udah pump begini ya, mungkin dia konsolidasi, uangnya, marketnya akan lari ke koin-koin seperti ini ya, Cardano, Polkadot, Uniswap, XRP, kira-kira seperti itu ya. Biasa teorinya seperti itu, atau bahkan Bitcoin ya. Kadang-kadang Bitcoin sama Ethereum kan barengan yaitu ya, kayak saudara kembar mereka itu ya. Kalau satu pump yang lain nyusul, atau sebaliknya. Kalau dump ya dodonya dump ya. Oke, itu untuk Polkadot. Ini coba gue gambar dulu ya trendline-nya, kita lihat secara keseluruhan time frame harian. Yang pasti ini MACD-nya lagi bullish crossover ya, bullish crossover, tapi jeleknya dia tuh lagi di bawah titik nol ya, dia lagi di bawah titik nol. Jadi ini kemungkinan masih pola bearish ya memang ya. Ini kita lihat tekanan jualnya juga masih tinggi ya, tapi harusnya ini udah mulai berbalik arah menurut gue sih begitu ya, dengan adanya bullish crossover begini. Ini harusnya bentar lagi ini udah mulai menurun
histogram merahnya ya dengan adanya bullish crossover ini. Nah, di time frame harian ini trendline yang akan bisa kita lihat dan kita tarik adalah seperti ini ya, seperti ini. Dan ini ada resistance box ya. Ini ada resistance box, resistance dan support box ya. Kira-kira di sini range-nya cukup luas memang ya. Oke, begini kira-kira ya. Ini lagi mau hit resistance box kita. Lalu kita tahu dari mana koin ini tuh prospektus atau enggak. Kayak waktu itu gue bilang, cara gue simple aja ya. Kita tinggal tarik Fibonacci dari bawah ini sebelum pump ini ya. Apakah dia mempertahankan support dia? Jawabannya iya ya. Kita lihat dia berhasil mempertahankan support 0,5 ini ya, dengan cukup baik, dengan cukup pas ya. Dia udah pump balik bounce balik langsung ke sini. Recovery-nya bagus gitu ya, V-shape begini bagus gitu ya. Kita lihat kalau ada turun begini, ada recover V-shape begini, ini kecenderungan akan pump gitu ya. Sebenarnya kemarin ini bagus ya, ini ada pola symmetrical ascending triangle ke atas, lalu tapi ini breakdown, tapi akhirnya breakdown ke atas, breakout ke atas ya, retest mau coba naik lagi nih, tapi gagal gitu ya, diikuti Bitcoin dump lagi, akhirnya dia turun gitu ya. Tapi nggak apa-apa, sekarang udah mau balik, sekarang ketemu resisten ini lagi ya, nggak masalah, kembali lagi. Ini juga ada resisten Fibonacci ya di sini ya. Jadi semua ini align cukup pas, Fibonacci dan resisten box kita. Ini berarti Fibonacci yang kita tarik ini sudah tepat gitu ya. Kemarin ini harga turun juga gara-gara ada bearish divergence gitu ya. Kita lihat di sini RSI tinggi sekali, ini harga naik tapi RSI turun gitu ya. Ini harga naik ya, tapi RSI turun terus gitu ya. Ini akhirnya menyebabkan juga harga jatuh. Memang nggak heran sih ya, semua kripto memang mengalami bearish divergence ya di masa-masa ini. Memang agak overheated, jadi butuh riset lah ke awal istilahnya ya. Tapi sekarang kita udah bagus, yaitu membentuk bullish divergence sekarang ya. Di sini ya bullish divergence, ini harga naik ya, harga naik tapi ini RSI turun gitu ya, turun cukup jauh. Ini menandakan ada kecenderungan penguatan kembali ya, minimal rebound ke atas gitu. So far so good sih untuk Polkadot ini, nggak ada masalah. Kalau untuk target daripada Polkadot ini ya, misalnya gue tarik aja di bot trend seperti ini. Selain ada Fibonacci ada resisten ini ya, lagi-lagi ketemu pas ya, ada resisten ini. Pertama-tama kalau gue bilang Polkadot ini harus break di atas resisten ini dulu ya, baru dia bisa naik pelan-pelan. Untuk target jangka panjang kita tinggal lihat aja di Fibonacci kita $80 ya. Sangat mungkin untuk out season ini Polkadot mencapai $80. Terus satu lagi yang gue lihat tadi ya, di time frame 4 jam ini Polkadot membentuk pola invert head and shoulder gitu ya. Kita lihat di sini. Invert head and shoulder kita bisa buat dengan bentuk seperti ini ya. Oke, ini shoulder, ini head, ini right shoulder ya. Oke, seperti ini ya. Ini ada invert head and shoulder ya, dan udah breakout ke atas. Ini pertanda bullish ya sebenarnya ya. Kalau misalnya ini bisa terjadi, ini play out dengan baik. Nah, kira-kira target pertama di sini ya, pas dengan Fibonacci kita. Ini udah legit lah banget lah pokoknya istilahnya ya. Target pertama kita adalah di sini
$43 ini kita bisa buat seperti ini. Jadi kalau kita cocokkan semua, kita buat apa namanya, recap ya. Di sini kita bisa tarik lagi support, ngomong-ngomong seperti ini. Nah, seperti ini ya support ya. Nah, ini Polkadot kemungkinan akan bergerak dalam bentuk seperti ini ya. Kira-kira itu aja ya sebenarnya ya, nggak susah untuk memprediksi atau menganalisa pergerakan harga sebuah koin ya. Kita tinggal melihat trennya, kita mencari apakah ada divergence gitu ya. Kalau di 4 jam gue lihat ini juga bagus. Kenapa bagus? Karena ini histogramnya makin lama makin mengecil ya. Tapi ini juga hijaunya juga mengecil sih. Kemungkinan ini lagi sideways berarti ya. Apa-apa sideways kan tadi kayak gini kan juga pola sideways ya. Sideways tapi membentuk higher low terus gitu. Oke, so far so good. Besok gua akan bahas koin-koin lain. Kita lihat hari ini banyak terjadi pump ya. BNB aja udah naik ke 650. BNB ini ngomong-ngomong udah breakout ini ya. BNB ini udah breakout, udah retest di sini nih tuh ya. Ini kebulatannya yang bermain memang ascending triangle kayak begini nih. Dia retestnya ke sini nih tuh ya. Ini gue perbaiki dikit sekalian ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini udah lagi naik terus ini ya. Ini gua rasa sih dalam hitungan semingguan ini udah bisa mencapai 758 ini nih ya. Target yang sangat realistis untuk BNB. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka, boleh di like, comment, dan subscribe. Di share ke teman-teman lain supaya channel ini bisa makin berkembang, boleh makin berguna untuk orang-orang. Itu aja, thank you for watching, see you in the next video, bye bye.